Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina siyama Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para asatid di lingkungan kampus Taifei TDI yang sama-sama kita muliakan, hadirin jamaah yang hadir pada kesempatan kali ini, yang insyaallah kita sama-sama berharap dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kalau kata istilah Krisdayanti, Ramadan ini hanya tinggal menghitung hari. Masih ingat Krisdayanti? Masih. Ya. Mantan Anang ya. Ya, sekarang istrinya Raul Lemos. Istrinya Raul Lemos, tapi mau cerai lagi. Tahu aja ya. Pengamat artis. Tinggal menghitung hari. Ya. Ramadan. Kalau ada doa yang seringkali dibaca, walaupun ini katanya hadisnya dianggap hadis yang lemah, tapi toh doa itu nggak jadi masalah, namanya juga berdoa. Minta kaya juga boleh, apalagi cuman minta berkah di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah itu sekurang-kurangnya 2 bulan mempersiapkan diri untuk menghadapi bulan Ramadan. Karena ada istilah masuk tanpa persiapan, keluar tanpa penghargaan. Jadi kalau kita mau masuk Ramadan tidak ada persiapan, ya harus menerima konsekuensi. Nanti keluar dari Ramadan tidak ada penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang harus dipersiapkan? Ya, kalau di dalam kitab Minhajul Muslim yang dikarang oleh Syekh Imam Abu Bakar Jabir Al-Jazair, beliau mengatakan bahwa efek dari puasa itu ada efek yang sifatnya ruhiyah, ada efek yang sifatnya jasadiyah, ada efek yang sifatnya adalah ijtimaiyah, sosial kemasyarakatan. Maka yang harus dipersiapkan oleh kita sebagai umat Islam yang mengaku bahwa puasa itu adalah salah satu dari kewajiban kita, maka sekurang-kurangnya ada 4 yang harus dipersiapkan. Pertama, yang disebut dengan i'dadur ruhiyah. Yang kedua, i'dadul jasadiyah. Yang ketiga, i'dadul maliyah. Yang keempat, i'dadul ilmiyah. Jadi ada 4 nih yang harus dipersiapkan oleh kita ketika menghadapi bulan Ramadan. Ya belum terlambat nih, 2 hari lagi. Ya kalau orang lain kan 2 bulan, ini 2 hari, ya nggak apa-apa, sama-sama angka 2-nya. Yang pertama adalah i'dadur ruhiyah, mempersiapkan diri yang berhubungan dengan ruh kita, dengan psikis kita, psikologis kita. Karena banyak orang yang tidak siap.
waduh saya ini punya penyakit, kalau puasa makan obatnya jam berapa ini? Terus bagaimana ya ini? Nah, banyak yang tidak siap. Padahal dalam salah satu makalah, lagi-lagi ini bukan hadits katanya. Haditsnya ini dianggap lemah. Sumu tasihu, berpuasalah kamu, tapi karena dengan puasa itu bisa menjadi sehat. Tetapi hadis-hadis yang seperti itu, kalau kita teliti, kita analisa, kita telaah dari sisi berbagai macam perspektif ilmu, memang cocok. Sumu tasihu, hadisnya dianggap lemah, tapi menurut teori ilmu kesehatan, yakin bahwa puasa itu bisa menjadi sehat. Nih bapak-bapak mau operasi, itu dokter pasti nyaranin puasa dulu pak ya, 2 jam, 3 jam, puasa menurut bahasa. Dan ternyata dalam sepanjang sejarah yang diwajibkan puasa itu tidak hanya manusia. Kalau dalam Quran, kama kutiba alal ladzina min qablikum, orang-orang sebelum kita mereka berpuasa dan semuanya puasa, hanya cara dan waktunya yang berbeda. Dan ternyata binatang pun mereka puasa. Tahu ular apa? Ular itu kalau mau ganti kulit, coba baca nanti di buku tentang babul ular, bab tentang ular. Itu ular kalau mau ganti kulit dari jelek ke yang baru, dia puasa, tidak makan, tidak minum 40 hari 40 malam, bayangkan. Itu ular. Ayam kalau mau mengerami telurnya supaya dia netes, paling tidak 21 hari dia tidak makan, tidak minum. Bapak perhatikan, baru dia mengeluarkan generasi baru. Pohon jati ada masanya gugur, nggak ada satupun daun. Dalam teori ilmu biologi, nah anak-anak biologi, anak-anak IPA, katanya kalau pohon itu sedang tidak ada dedaunan, maka dia sedang berpuasa. Karena proses asimilasi sedang tidak ada di situ. Karena asimilasi itu terjadi di pagi hari, ketika pohon itu disoroti oleh matahari, dedaunannya, maka terjadi itu masak di situ. Lalu disebar ke setiap tempat dalam pohon itu. Pohon jati itu nggak puasa. Dan ternyata pohon yang puasa harganya lebih mahal ketimbang pohon yang tidak puasa. Sumu tasihu. Jadi persiapan ruh ini menjadi penting dalam menghadapi bulan Ramadan. Banyak orang yang tidak siap ruhnya. Lalu yang kedua, yang disebut dengan i'dadul jasadiyah, persiapan yang berhubungan dengan jasad badan kita. Berharap kepada Allah, berdoa minta bulan puasa jangan sampai sakit. Sebab kalau puasa qadha itu nggak enak, puasa sendirian itu. Beda dengan puasa rame-rame gitu kan, luar biasa gitu. Maka dipersiapkan, kalau perlu ya medical check up lah, gula darah berapa, tensinya. Tapi kalau mau sehat, kuncinya satu, jangan ke dokter. Sebab kalau bapak ke dokter pasti ada sakit. Nih Pak Ustadz nih lagi sehat nih, ke dokter pulang udah ngeluh, soal kata dokter ini. Saya nggak pernah ke dokter, sehat alhamdulillah. Sakit-sakit dikit, ya namanya orang hidup ya harus sakit. Emang mau kayak Fir'aun nggak pernah sakit seumur hidup. Jadi i'dadul jasadiyah itu menjadi penting, jasad kita itu menjadi penting. Bahkan mungkin olahraga itu di bulan puasa penting juga. Dan ternyata Rasulullah itu tidak pernah meninggalkan olahraga. Makanya saya sering sampaikan, doa itu ada dua. Pertama ada doa ritual, yang kedua ada doa aktual. Kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, tapi nggak mau belajar Quran. Wa afiatan fil jasad, malas olahraga. Wa ziyadatan fil ilmi, nggak kuliah-kuliah. Wa barakatan fil rizki, pelitnya 17 setan. Nggak bakalan terjadi. Saya tiap malam berdoa minta jadi dokter, sampai keluar tuh air mata darah, pengen jadi dokter, tapi tidak pernah kuliah di fakultas kedokteran. Kira-kira jadi dokter, paling banter jadi tukang bekam, itu paling banter.
Jadi kalau kita puasa itu ingin sehat, ya harus ikuti aturan Rasulullah tadi itu. I'dadul jasadiyahnya diperhatikan, i'dadul ruhiyahnya diperhatikan. Lalu yang ketiga yang harus dipersiapkan itu adalah, ini nggak kalah penting, i'dadul maliyah, yang berhubungan dengan hepeng. Kalau perlu dipersiapkan tuh, kayak jamaah saya tuh, Masya Allah luar biasa. Saya harus infak Pak Ustadz, satu hari itu 100 box kali 15.000 berapa? 1,5 juta satu hari kali 30 hari berapa? 45 juta. Itu khusus untuk nasi bungkus selama 1 bulan puasa. Persiapkan tuh, sekarang mulai musim nggak ada apa sayur ikan minyak sayur ya, carilah untuk sebulan biar nggak kemana-mana gitu kan. Kalau rumus Bu Mega nggak masuk itu, kata Bu Mega ya direbus aja. Tetangga saya bikin peyek direbus nggak jadi itu. Kok saya bilang kenapa kok direbus Bu? Saya memanfaatkan tip dari Bu Mega, katanya nggak harus digoreng, direbus aja. Ternyata bikin peyek nggak jadi gitu. Kerupuk nggak usah digoreng ya. Direbus. Kerupuk direbus jadi seblak. Ya kan? Tambah ceker lagi, seblak ceker. Itu makanan orang Bandung itu. Orang Bandung itu cerdas kalau urusan bab makanan itu. Bandung itu luar biasa itu. Istilah-istilah makanan yang ada di orang Bandung itu. Saya dulu waktu kecil itu SMA seperti ini panggilannya itu ajengan cilik, Kiai Cilik. Sekarang itu Kiai Cilok. Karena Cilok itu dari Garut aslinya. Kiai Cilok. Begitu tahu bahwa saya ini orang daerah Garut Kadungora, itu ada namanya Burayot. Tahu Burayot? Kiai Burayot dipanggil. Astagfirullahaladzim. Dulu Kiai Cilik, lalu Kiai Cilok. Itu dari urusan makanan nih. Jadi i'dadul maliyah menjadi penting. Apalagi yang penting, stok untuk 1 bulan nih, bapak-bapak. Jangan sampai terusik tuh, beras siapkan 1 bulan, makanan siapkan 1 bulan. Tapi kalau ayam nggak harus beli untuk 1 bulan, busuk. Sehari-sehari aja gitu. Siapin tuh, dipelihara. Nah, dipelihara ya. Alhamdulillah, saya udah melihara ayam tuh buat nanti. Dipersiapkan kalau perlu, apalagi beli baju. Karena kita tradisi kalau tahun baru tanggal 1 Syawal itu harus pakai baju baru. Dipersiapkan. Cuman saya punya kritik yang konstruktif terhadap ibu-ibu. Kenapa kalau lebaran itu, kalau belanja itu harus bulan puasa? Itu ibu-ibu, ibu negara di rumah itu, Kapolda, kepala urusan dapur. Itu kalau belanja ke Tanah Abang, tawafnya dari blok A sampai blok G. Muter. Dan anehnya ibu-ibu kalau bulan puasa menstruasi semua. Habis makan, pada makan saja. Kenapa Bu kok nggak puasa? Lagi head Pak Ustadz. Saya mikir, ternyata laki-laki juga banyak yang nggak puasa. Dan head juga itu. Saya tanya, ibu-ibu kenapa nggak puasa? Lagi head. Loh bapak-bapak, tulang kehet. Orang malah dia juga tulang kehet gitu. Suruh puasa nggak? Puasa. Banyak itu bulan puasa, Masya Allah. Kenapa mesti bulan puasa beli baju? Kalau saya alhamdulillah nggak pusing mikirin baju. Yang pusing jamaah masjid aja yang pusing mikirin baju ustaznya. Hampir rata-rata baju itu mereknya itu Casio. Dikasih orang. Kalau nggak cap patur, pamernya batur, semuanya gitu kan. Saya baru nyadar Pak, pakai baju bagus tuh baru nyadar gitu. Saya pakai baju dikasih dari ibu-ibu gitu kan. Ya udah, pikir saya baju biasa-biasa aja. Begitu masuk ke Bandung, masuk ke distro, saya ngeliat gitu. Ya Allah, baju yang dipakai saya itu 5 juta harganya. Saya kaget gitu. Astagfirullahaladzim. Kalau saya beli, rugi Pak, beli baju 5 juta. 50.000 aja di Alusna udah dapet gitu kan. 5 juta. Ya Allah, emang bener bolak-balik. Harganya sama, mirip sekali ini. Begitu lihat mereknya sama. Ya Allah, ternyata ibu-ibu luar biasa nih. Merhatiin ustaznya sampai harga 5 juta, 3 juta setengah, 2 juta. Baru nyadar kalau baju saya itu mahal-mahal gitu, yang merek Casio itu. Dikasih orang gitu.
Nah itu harus dipersiapkan, apalagi kita punya anak kecil ya. Ya anak kecil itu mau nggak mau harus beli dipersiapkan. Apalagi pulang kampung. Nah kita kan punya tradisi nih. Apalagi kalau bapak punya kampungnya kayak Pak Ustadz Maulana Fosol, seberang, wajib kaya. Orang seberang masuk ke Jakarta miskin nggak bisa pulang seumur umur. Yang sekali pulang 50 juta anggaran. Lah kenapa? Karena orang kampung nganggap orang Jakarta tuh punya pohon duit. Jadi kalau kita pulang kampung harus ngebagi ke tetangga semuanya. Kalau nggak ngebagi, ya dasar pelit, kuburannya sempit. Pasti begitu. Kalau nggak punya duit nggak bisa pulang. Persiapkan tuh pulang kampung, PP berapa? Bagi-bagi. Kalau nggak dipersiapkan, ini tidak penting sebenarnya, tapi sudah menjadi lazim. Kalau tidak dipersiapkan, kewalahan kita Pak. Maka idadul maliyah. Ada yang lebih penting lagi apa? Zakat. Zakat fitrah. Zakat mal juga sama. Kalau misalkan haulnya itu bulan puasa, keluarkan. Saya punya rumah 1 ditempatin, nggak perlu dijakatin. Tapi kalau punya rumah 2, 3 dikontrakin, hitung tuh. Berapa uang zakat dari kontrakan? Punya mobil 1, 2 dipakai nggak dihitung, tapi 3, 4, 5 direntalin dihitung. Ngojek hitung itu Pak. Berapa nih zakatnya? Mohon maaf bapak-bapak yang ngojek, pernah nggak bayar zakat ojeknya? Ya boro-boro buat zakat Pak Ustaz. Ya harus dihitung. Kalau nisab itu harus punya emas nih istrinya di rumah 1 kilo nggak dipakai, keluarin zakatnya. Terus kalau nggak mau dipakai, kalau mau nggak dikasih zakat gimana Pak Ustadz? Dipakai. Suruh pakai istri kita tuh 6 kilo emasnya dibawa kemana-mana. Percis kayak toko emas pindah gitu kan. Tidak perlu itu dikeluarin zakat. Keluarkan zakatnya. Apalagi sekarang ada faham nggak sah zakat fitrah pakai beras, pakai duit. Nabi tidak pernah mencontohkan bid'ah itu namanya. Harusnya pakai apa? Pakai kurma dong. Kurmanya kurma apa? Kurma ajwa dong. Rasulullah kan kurma ajwa. Sekarang kurma ajwa berapa sekilo? Ya. Kalau 2,5 kilo kali 800 berapa? Katakanlah 3 juta. 2,5 juta. 2 juta satu orang. Di rumah 5, 10 juta. Udah dikasih keringanan istihad para ulama, cukup pakai beras min kutil balad, cukup pakai duit. Pengen mah ajwa kurma 2,5 juta satu orang, kali 5 10 juta, nggak jadi pulang kampung. Nah, dipersiapkan kalau memang itu perlu dipersiapkan. Nah, yang terakhir yang tidak kalah penting, i'dadul ilmiah, dipersiapkan ilmunya. Sebab kata Ibnu Ruslan pernah bilang begini, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Orang ibadah nggak pakai ilmunya, amaluhu mardudatun, amalnya ditolak dan tidak akan diterima. Pelajari lagi definisi puasa, syarat sahnya puasa, wajib puasa, yang makruh dalam puasa, sunnah ketika kita sedang berpuasa. Itu. Jadi itu harus dipelajari lagi oleh qadha di dalam puasa. Ada yang wajib qadha, ada yang wajib kifarat, ada yang wajib kifarat saja, ada yang wajib qadha saja. Itu harus dipelajari. Kayak begini nih, mohon maaf nih, sering saya sampaikan. Ada ibu-ibu nanya di Kelapa Gading begini, Pak Ustadz, suami saya tuh berlayar, setahun sekali pulangnya. Pas pulang, bulan puasa jam 10 siang. Jam 4 sore harus balik lagi. Apa yang harus saya lakukan? Saya tanya, kenapa nanya ke saya ibu? Kok masih nanya apa yang harus saya lakukan? Enggak, maksudnya Pak Ustadz, suami saya berlayar setahun udah nggak pulang. Pulang bulan puasa jam 10 siang. Jam 4 sore harus sudah balik lagi. Boleh nggak saya melakukan hubungan suami istri di siang hari? Kan gitu persoalannya. Saya bilang, ya boleh, tapi dengan konsekuensi. Kan gitu. Apa konsekuensinya? Satu, mungkin harus qadha pasti. Yang kedua, kifarat kalau memang dia melakukan. Nah, sekarang pertanyaan, bagaimana Pak Ustadz kalau saya melakukan tapi tidak harus kifarat? Karena kifaratnya berat kan. Satu,
puasa 2 bulan berturut-turut. 2, kalau tidak bisa memerdekakan hamba saya. 3, memberikan makanan kepada 60 fakir miskin. Itu kan, pilih salah satu, bukan pilih pertama ini, 2 ini, 3 ini. Boleh nggak saya melakukan tapi tidak harus kifarat? Nah, baru saya jelaskan. Ternyata tidak setiap yang hubungan di siang hari di bulan puasa itu harus kifarat, tidak. Karena ada syarat. Kata Imam Syafi'i dalam kitab Madzhabul Arba'ah mensyaratkan 12 syarat. Baru boleh artinya harus kifarat. Di antaranya 1, dia harus ayyakuna nawiyan lisaimi. 1 harus niat puasa. Malamnya niat berpuasa. Kalau malamnya lupa tidak niat berpuasa, pada hakikatnya dia tidak sedang berpuasa. Maka ketika melakukan itu tidak harus kifarat karena dia sedang tidak berpuasa. Imam Syafi'i begitu. Yang kedua, ayyakuna mukhtaran. Nggak ada paksaan, kemauan sendiri. Kalau dipaksa, ayo lakukan, kalau enggak tak jitak nih. Nah, itu enggak harus kifarat. Emang ada yang maksa begitu? Ada. Kalau Indonesia udah jadi komunis pasti gitu nanti. Harus puasa, harus buka nih yang puasa. Bisa jadi kan seperti itu. Nah, yang keempat apa diantaranya? Takzilnya itu nggak boleh pakai itu. Makan dulu, minum dulu, macam-macam. Setelah itu baru suap hubungan. Itu tidak harus kifarat. Baca dalam bab yang mewajibkan kifarat dan qada dalam kitab Madzhabul Arba'ah juz 1, karena itu ada 5 jilid satunya. Mudah-mudahan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.